Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan topik mengenai analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Next, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Narendra Pamudi Nugroho dengan NIM 339, kemudian Syafahanun Khairunisa dengan NIM 341, kemudian Suci Ramdhani dengan NIM 349, dan Sanindri Febi dengan NIM 350. Next. Untuk kasusnya, yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal atau Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Next. Pertanyaan 1, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Keterlambatan antara puncak konsentrasi obat plasma atau yang disebut dengan Cmax dan timbulnya efek antiinflamasi menunjukkan adanya perbedaan waktu antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Hal ini disebabkan oleh distribusi lambat obat dari plasma ke jaringan target. Obat memerlukan waktu untuk berikatan dengan reseptor atau menghambat pembentukan mediator inflamasi seperti prostaglandin. Efek bersifat tidak langsung atau indirect response. Obat mempengaruhi proses biokimia yang baru menghasilkan efek setelah beberapa waktu. Keterlambatan ini menunjukkan adanya hysteresis loop atau yang biasa disebut dengan anti-clockwise pada hubungan konsentrasi efek. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan studi farmakokinetik dan farmakodinamik, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Yaitu untuk menentukan dosis optimal, data dari studi farmakokinetik dan farmakodinamik harus digabungkan. Langkahnya, yang pertama, gunakan konsentrasi efektif atau EC50 atau konsentrasi yang menghasilkan 50% Emax, bukan Cmax sebagai acuan dosis. Dan tentukan kisaran konsentrasi terapeutik yang memberikan efek optimal tanpa menimbulkan toksisitas. Kemudian gunakan parameter farmakokinetik seperti T dan AUC dan clearance untuk menentukan frekuensi pemberian atau interval dosis. Kemudian ada besar dosis awal dan pemeliharaan. Terakhir, dosis optimal ditentukan berdasarkan konsentrasi efektif di tempat kerja, the site of action, bukan hanya kadar plasma tertinggi. Masuk ke pertanyaan 3, bagaimana hubungan farmakokinetik dan dinamik ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif. Jadi, hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik memungkinkan peneliti untuk mengetahui seberapa cepat obat mencapai efek dan berapa lama efek bertahan. Kemudian menentukan interval dosis yang sesuai agar kadar obat tetap dalam rentang terapeutik. Menghindari dosis berlebih, karena Cmax tinggi belum tentu menambah efek dari obat tersebut, kemudian meningkatkan efikasi klinis sekaligus menurunkan risiko efek samping. Kemudian pemahaman hubungan farmakokinetik dan dinamik ini membantu menyusun regimen dosis yang efisien, aman, dan berbasis data ilmiah, dan memastikan efek antiinflamasi optimal tanpa toksisitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.